Setiap manusia yang hidup di alam dunia sejatinya akan menuju hidup yang kekal abadi di alam akhirat. Di alam dunia inilah manusia senantiasa mencari jati dirinya. Apakah akan berada pada jalan kebenaran atau jalan kebatilan? Termasuk diantaranya salah seorang wali songo yang hidup di zaman kerajaan Majapahit. Terlahir dengan nama Raden Said dan merupakan putra dari Tumenggung Wilatikta, seorang adipati Tuban, dan Dewi Nawangrum. Sunan Kalijaga tidak kehilangan rasa empatinya terhadap kesulitan hidup rakyat biasa dari keserakahan para penguasa. Bagaimanakah kisah Sunan Kalijaga dalam pencarian jati dirinya? Para pemirsa, silahkan duduk manis dan saksikanlah persembahan drama dari kami dalam judul Pencarian Jati Diri Sunan Kalijaga. Alhamdulillah, hari ini masih ada hasil panen untuk kita makan, Gih, Pak. Alhamdulillah, berapapun hasilnya harus kita syukuri. Asalkan kita masih bisa makan bersama anak-anak, Bu. Gih, Pak. Bro, hari ini kita harus dapat upeti yang banyak ya. Betul bro, biar kita dapat bagian yang banyak juga. Lihat mereka itu. Ayo kita ambil upeti mereka sekarang. Kalau nggak mau, ya kita paksa saja. Ajojing ala ala ajojing. Ajojing ala ala ajojing. Ajojing ala ala ajojing. Ajojing ala ala ajojing. Ayo bro. Hai rakyat, serahkan upeti kalian. Ampun Tuan, panen kali ini hanya cukup untuk makan hari ini Tuan. Tidak peduli, yang penting kalian harus bayar upeti. Jangan Tuan, jangan diambil. Kasihani kami, nanti kami tidak bisa makan. Loh, itu urusanmu, bukan urusanku. Hei prajurit, kenapa kalian mengambil paksa upeti itu dari mereka? Ampun Raden, kami hanya menjalankan tugas mengambil upeti untuk kerajaan. Tapi mengapa dengan cara seperti itu? Lihat saja, hasil panen mereka sangat sedikit. Kalau kami tidak mengambil peti ini, kami tidak akan dapat upah Raden. Ikuti perintahku, jangan ambil panen mereka. Sekarang pergi kalian dari sini. Raden. Terima kasih Raden sudah menolong kami. Silakan nikmati hasil panen kalian. Dengan anak-anak enggeh, Pak, Bu. Mohon dimaafkan sikap prajurit tadi, Pak, Bu. Tinggi Raden.
Mendengar berita dari prajurit, Tumenggung Wilatikta menjadi murka. Pengawal, Sendiko Dauh Tumenggung. panggilkan Said pengawal. Sendiko Dauh, Romo. Aku menerima laporan dari prajurit. Ternyata kamu melarang mereka mengambil upeti dari rakyat. Benarkah itu, Said? Injih, Romo. Sebagai penerusku, kamu harus tahu, Said, upeti itu wajib diambil dari rakyat. Itu sudah aturan. Kalau mereka tidak mau, kita harus mengambilnya secara paksa. Sampai hati, Romo, seperti itu. Kita ini sebagai pelayan rakyat, seharusnya kita membuat mereka sejahtera, bukan sebaliknya. Said, berani-beraninya kamu membantah Romo. Ampun, Ibu. Saat ini, Ananda tidak berhadapan dengan Romo, tetapi berhadapan dengan Adipati Tuban, Tumenggung Wilatikta. Semua kebutuhanmu telah tercukupi dari upeti itu. Kurang apa lagi, Said? Ananda tidak mau lagi memakan harta rakyat, Romo. Ananda juga tidak mau menjadi penerus Romo. Ananda akan mengembara, hidup bersama rakyat. Mohon maaf, Romo. Ibu, Ananda permisi. Said, Sabar Kang Mas, Said masih muda, nanti akan kunasehati. Setelah pamit kepada Romo dan ibunya, kemudian Raden Said pergi mencuri bahan pangan di gudang dan membagikannya kepada rakyat yang kesulitan. Aku akan membagikan bahan pangan ini untuk rakyat. Oh alah, urip lagi susah tambah susah yang ngene iki. Beras habis, singkong habis, leh. Sabar nggih, Bu. Kula mau ke kebun. Siapa tahu ada yang bisa kita makan. Hati-hati leh. Aku pancen wong sing tuna aksara, ora bisa nulis, ora bisa maca, nanging ati iki isih duwe rasa tresna kaya tumrape manungsa. Aku pancen wong cilik ra kaya raja, bisa mangan wae aku wis trima, nanging ati iki isih duwe rasa jroning paten satenane pengen kandha. Bu, ini ada kantong isi beras di dapur. Dari siapa ini, Dok? Tidak tahu, Bu. Duh Gusti, matur suwun Gusti. Leh, Ndok. Kita harus matur suwun karo Gusti Allah. Nggih, Bu. Matur suwun, Gusti. Tindakan Raden Said mencuri bahan pangan dari gudang ternyata diketahui oleh Tumenggung. Said sudah kurang ajar. Dia harus diadili. Pengawal, Sendiko Dauh Kanjeng Ratu. panggilkan Raden Said kemari. Dalam, Ibu. Apa benar kamu yang mengambil bahan pangan di gudang? Saya hanya mengembalikan kepada yang berhak, Ibu. Maling tetap maling, dan kamu harus dihukum. Apa Ibu pernah mendengar ada orang yang sembahyang kemudian meninggal karena kelaparan? Diam kamu, Said. Anak tidak tahu diri. Mana tanganmu yang suka mencuri? Jangan, Romo. Jangan teruskan. Biarkan aku yang menerima hukuman ini. Sudah. Jika permintaanmu ingin keluar dari kadipaten ini, keluarlah. Jangan kembali.
sebelum kamu bisa menggetarkan dan meluluhkan nurani manusia dengan ayat-ayat Al-Quran yang selalu kamu baca setiap malam itu. Ya Allah, Kang Mas, bagaimana mungkin Kang Mas mencuri? Sama saja, Kang Mas mencuci dengan air yang kotor. Dia aja orang satu-satunya yang percaya kepada Kang Mas. Tempat Kang Mas mencurahkan isi hati. Tetapi, mengapa kali ini sama saja dengan Ibu dan Romo? Salah paham terhadap Kang Mas. Maaf Kang Mas. Lalu Kang Mas akan pergi kemana? Kang Mas akan mencari orang yang memiliki ilmu tentang tasawuf. Segala yang dimakan dan dipakai oleh mereka harus diketahui dengan pasti. Misalnya, apakah dia aja yang tahu asal-muasal harta kita? Apakah Romo dan Ibu mendapatkannya secara halal? Kang Mas, sampai hati Kang Mas membicarakan Romo dan Ibu. Kang Mas permisi dulu Diajeng. Akhirnya, Raden Said pun pergi. Dengan topeng ini, sekarang namaku menjadi Lokajaya. Aku akan merampok harta orang kaya dan akan kubagikan kepada rakyat miskin. Saudaraku, hasil bumiku berlimpah. Hahaha. Hahaha, aku juga. Berhenti kalian, serahkan harta kalian. Apa? Enak saja. Kalau begitu, akan kuambil harta kalian secara paksa. Kemudian, tanpa ia sadari, Raden Said bertemu dengan Sunan Bonang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Kanjeng, izin bertanya. Kanjeng belum tua. Mengapa Kanjeng memakai tongkat? Sekedar untuk penunjuk jalan Kisanak, terutama bila hari sudah mulai gelap. Bolehkah saya melihatnya? Mengapa Kisanak ingin melihatnya? Hanya untuk memastikan apakah tongkat itu terbuat dari emas Kanjeng. Kalau sudah melihat, nanti Kisanak ingin memilikinya. Sebaiknya tidak usah. Astagfirullah. Maaf Kanjeng, ini tongkatnya. Saya tidak bersedih karena tongkat itu Kisanak ambil, tetapi karena saya telah membuat rumput ini menjadi tercabut, sehingga saya menjadi pembunuh. Betapa besar dosa saya. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Lihatlah emas yang ada di pohon itu. Itu lebih berharga daripada tongkat ini. Ambillah selagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan emas itu, Sanak dapat berbuat apa saja. Gunakan dengan sebaik-baiknya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf Kanjeng, bolehkah saya mempelajari ilmu yang Kanjeng miliki? Andaikan air laut jadi tinta dan daun-daun menjadi kertas, tidak akan cukup untuk menulis ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak menuntut sebanyak itu Kanjeng. Saya hanya ingin mempelajari sedikit. Baiklah Kisanak, tunggulah di sini sampai saya kembali. Tak terasa, hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun pun berganti tahun. Raden Said tetap menunggu selama 3 tahun sampai datangnya Sunan Bonang kembali. Rumeksa ingsun lakune sedaya wara kelawan mekak hawa kang dur angkara senajan setan kentayangan
tansah gawe rupeda hingga pupusing jaman Hametet ingsun nyirap keniwi samorko maperharjaning ponco samlan ula sing netra linambaran sekawelasan ingkang paring kamulyan Sang Hyang Jati Pangeran jiwaku kalbu samudra kepuntoning laku tumuju dateng Gusti dan kang amur bodu mati manunggaling kaula Gusti rendah hati bakal mati mukti ingsun tanpa kirani Sumebyar ing sukma madu sarining perwita Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Bangunlah Kisanak. Kisanak telah menjalankan tugas dengan baik untuk melengkapi ilmumu. Belajarlah ilmu ini. Sekarang kau dikenal sebagai Sunan Kalijaga. Mulai hari ini, kamu sudah dianggap sebagai mubalik. Tebarkanlah agama Islam. Tapi ingat, di dalam Islam tidak ada paksaan. Berpegang teguhlah pada Al-Quran dan hadis. Jadilah mubalik sejati. Insya Allah akan mendapat tuntunan dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. wayang-wayang satrio toto sembodo riyoto mawanon sewu kartika Krataman Wayu Tolo Sewu Sunan Kalijaga kemudian menyebarkan ajaran agama Islam. Aku punya banyak beras, kayak aku. Hahaha. Doro, apakah aku boleh meminta berasnya? Ini bukan beras, ini pasir. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oh, berasnya jadi pasir. Ambil ini pasirnya. Apakah Ndoro ikhlas memberi pasir ini? Kalau ikhlas, insya Allah akan berubah menjadi beras. Ikhlas, Raden. Alhamdulillah. Terima kasih Doro, beras ini akan cukup untuk saya sekeluarga. Raden ini siapa? Saya orang biasa yang diperintahkan untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin mengenal siapa Allah itu, Raden. Kalau begitu, besok malam datanglah ke lapangan. Ada pertunjukan seni di sana. Baik, Raden. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpegang teguhlah pada dua kalimat syahadat yang merupakan pusaka yang dapat membawa manusia ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ingatlah wahai manusia, peganglah selalu dua kalimat syahadat.
Demikianlah persembahan drama Sunan Kalijaga dari kami. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.